Kalau prosesnya normal 2 putaran. Prosesnya normal. Prosesnya normal 2 melihat putaran. realitas Iya, 2 survei putaran. paling tidak ya. Iya, karena kan sekarang ini kan survei gencar tuh merilis hasil-hasilnya dan lumayan cukup besar tuh untuk Prabowo dan Gibran. Ada yang menyebut 46% dan segala macam kayak gitu, ya kan? Nah, jangan-jangan ini bagian dari ikhtiar dia untuk mengejar 1 putaran. Nah, karena itu tolong dicek prosesnya. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di program Buka Kartu. Takut 2 putaran, segala hal dihalalkan? Nah, ini tema kita kali ini. Kita mau bahas Pilpres 2024, mengingat kalau merujuk kepada hasil survei terakhir, sepertinya memang Pilpres 2024 akan dilakukan tidak 1 putaran, tapi 2 putaran. Nah, di balik semua itu kita juga melihat beberapa fenomena baru ya, manuver-manuver dari beberapa aktor politik yang terkesan memaksakan supaya 1 putaran. Ya. Nah, kenapa harus 1 putaran? Apa yang ditakutkan? Padahal kan kalau ngomong soal pemilu katanya ini kan sesuatu yang harus dirayakan dengan gembira. Ya, harus dinikmati dengan riang gitu ya. Tapi ternyata di balik itu enggak juga. Ya, ada indikasi atau sinyal kekhawatiran kalau 1 putaran itu tidak tercapai, sehingga ada juga beberapa fenomena hari ini yang kita lihat seakan-akan ya sebuah upaya untuk memaksakan supaya ya menang 1 putaran. Nah, untuk membahas soal itu kita akan diskusi dengan Buya Tafta. Seperti biasa pengamat politik cadas. Pinggiran tapi cadas. Dan ada Irawan dari Visi Integritas. Buya, kita mulai dari indikasi-indikasi yang sebenarnya secara nalar kita sudah bisa lihat, identifikasi. Kok nggak mau ya terkesan 2 putaran kan? Padahal kan ini proses yang harus dinikmati. Padahal gembira ya. Iya, dengan gembira, dan ini kan demokrasi, rakyat nggak bisa dipaksa. Rakyat punya hak untuk memilih berdasarkan hati nurani mereka sendiri. Nah, Buya melihatnya seperti apa? Paling nggak di fenomena 2 minggu terakhir ini. Ya, saya sendiri lebih suka kalau berlangsung 1 putaran ya. Lebih suka 1 putaran, karena fakta bahwa ternyata politik nggak gembira gitu kan. Kalau orang bilang politik itu harus gembira, harus riang segala macam, harus dipahami sebaliknya, karena itu harapan, faktanya emang nggak gembira gitu kan. Yang gembira tim sukses tuh ya. Gembira tim sukses. Karena sukses terus. Kayak gitu. Dia kalau tim sukses itu gembira karena kalah nggak kalah dapat bagian gitu ya. Nah, jadi 1 putaran itu banyak orang setuju. Bahkan kalau nggak salah ada 1 lembaga survei yang melakukan penelitian khusus isu itu, apakah rakyat suka 1 putaran atau 2 putaran, 63% kalau nggak salah, atau 62% itu rakyat menghendaki 1 putaran gitu kan. Sisanya ada yang tidak jawab, tapi lebih kecil lah ini yang menghendaki 2 putaran itu gitu kan. Jadi rakyat kan memberikan reaksi jawaban seperti itu dalam pikiran yang normal ya, karena fakta bahwa ternyata nggak menyenangkan juga ini Pilpres ini gitu kan. Mungkin mereka ke TPS juga terpaksa. Iya, kayak gitu. Lalu yang kedua Iya, padahal kalau 2 putaran liburnya 2 kali. Iya, betul. Lalu ada alasan juga itu menghambur-hamburkan biaya ya. Bahkan ada salah seorang ekonom ya menyebut baiknya 1 putaran, sebab nanti investasi akan segera masuk setelah ada presiden baru kayak gitu kan. Kalau 2 putaran kan harus menunggu pemilu Pilpres berikutnya Juni kayak gitu. Nah, jadi saya kira kalau semuanya itu dilihat di dalam proses yang normal segala macam, 1 putaran memang menyenangkan. Nggak terlalu bisingnya lama, ya kan? Biaya juga nggak terlalu ini kayak gitu.
nggak harus nyetak kertas suara lagi. Nggak suara lagi. Jadi semua proses itu harus berlangsung normal gitu. Tapi apa itu artinya normal dan tidak normal? Itu kan semuanya bergantung pada sebab rakyat bebas menentukan pilihannya. Tapi kalau faktanya rakyat bukan karena dia menghendaki, tapi karena pilihan terhadap capresnya terbagi dalam jumlah yang tidak terlalu jauh, ininya selisihnya kan 2 putaran menjadi keharusan keharusan legal gitu ya, karena undang-undangnya seperti itu gitu kan. Jadi mau 1 putaran mau 2, kalau dipilih 1 putaran lebih bagus, tapi prosesnya harus berlangsung normal, demokratis, tanpa ada paksaan dan seterusnya gitu kan. Nah karena itu 1 putaran atau 2 putaran itu bukan aktor politik yang menentukan, tapi rakyat. Ya, kan semua logikanya kayak gitu tuh, retorikanya. Semua capres kalau ditanya, itu tergantung rakyat, ya kan? Kayak gitu. Nah, apakah kandidat atau tim suksesnya tidak punya kesempatan untuk melakukan kerja-kerja politik sehingga bisa berlangsung 1 putaran? Boleh, ya kan? Itu kerja politik namanya kan? Bagaimana dia mempengaruhi publik, ya, mempersuasi publik dan sebagainya sehingga kandidatnya itu mendapatkan jumlah suara di atas 50% gitu kan. Tapi lagi-lagi prosesnya yang harus dilihat. Benar, Kayak gitu. Oke, intinya pada proses. Penerawangan Buya 1 atau 2 putaran kalau lihat kondisi sekarang? Kalau prosesnya normal 2 putaran. Prosesnya normal. Prosesnya normal 2 putaran. Melihat realitas survei paling tidak ya. Iya, karena kan sekarang ini kan survei gencar tuh merilis hasil-hasilnya dan lumayan cukup besar tuh untuk Prabowo dan Gibran. Ada yang menyebut 46% dan segala macam kayak gitu, ya kan? Nah, jangan-jangan ini bagian dari ikhtiar dia untuk mengejar 1 putaran. Nah, karena itu tolong dicek prosesnya. Proses surveinya. Bukan proses survei, proses kerja surveinya. politiknya, gitu kan? Kirain proses surveinya juga Buya. Bisa ada catatan nggak soal itu? Kok bisa hasil surveinya bisa beragam, beda-beda, dan kelihatannya perbedaannya kadang-kadang juga agak jauh gitu. Ya bisa saja, tapi kan beberapa lembaga survei yang cukup terkenal selisihnya nggak banyak tuh. Kayak Indikator, terus kemudian CSIS ya. Tapi mereka masalahnya nggak pernah merilis sumber dananya dari mana gitu. Itu kan yang selalu dikritik banyak orang ya. Iya selalu kritik kan urusannya dana, ya kan. Gini lah, ini akhirnya bicara survei ya. Iya. Akhirnya bicara survei. Kita geser sedikit ke Ya nggak apa-apa. Ya memang harus ada dananya karena itu ada banyak yang orang dilibatkan untuk kerja di lapangan, dan harus ada biaya, gitu kan. Nah karena itu kalau orang butuh jasa survei dia harus bayar, gitu. Karena itu kan kerja profesional, ya kan. Sama lah kalau kita ingin didiagnosa oleh ke dokter kayak gitu-gitu, karena itu kerja saintifik, kerja profesional ini ada cost, mahal biaya kuliah dia. Apalagi dokter subspesialis. Kayak gitu kan. Nah, saya bikin analogi kayak gini. Seorang dokter yang mendiagnosis istrinya dan kedapatan bahwa istrinya itu penyakitnya agak berat. Sebagai suami dia pedih dengan fakta ini, iya kan? Dia istri saya, udah gitu rekomendasinya harus amputasi lagi, gitu kan? Kebayang sebagai suami, dia membayangkan istrinya ke depan kakinya cuma 1, pedih kan? Tapi sebagai dokter dia harus lakukan itu, gitu kan? Sebagai kerja profesional, sebagai kerja saintifik. Nah, kalau dia mau menghibur istrinya dengan mengatakan hasil diagnosisnya itu berbeda, ya, untuk menyenangkan istrinya, korbannya 2. Pertama profesi dia, kredibilitas dia sebagai seorang profesional. Yang kedua istrinya, gitu loh. Iya kan? Jadi soal bayar dan dibayar itu biasalah itu, isu yang terus dihembuskan orang, ya. Apakah terus kemudian ada lembaga survei yang tidak profesional terus malpraktek? Mungkin ada juga. Tapi yang saya bilang tadi itu korban pertama adalah lembaga itu karena dia kehilangan kredibilitas. Karena ada juga Buya di ruang publik lembaga-lembaga survei yang munculnya itu cuma menjelang pemilu saja. Ya iya, ya kan. Ya biasa lah,
para pengrajin musiman. Pengrajin musiman. Golput. Pengrajin kuesioner dan coding tuh ya. Golongan pemburu uang Tetapi tunai ya. reaksi publik ya yang mengatakan bahwa lembaga survei bayaran dan sebagainya, ya Tidak bisa dihindari. nggak bisa dihindari. Tapi sekaligus itu juga lembaga survei harus hati-hati gitu. Yang kredibel juga banyak. Iya, kredibel juga banyak. Sebab sekali dia melakukan malpraktek segala macam, ya dia sendiri yang jadi korban karena rakyat nggak percaya pada hasil kerja dia. Itu satu. Yang kedua, tidak semua orang kan mengerti cara membaca survei atau memahami survei. Survei itu kan yang kredibel ya, yang saya cerita ini adalah memotret keadaan hari ini. Jangan dipakai untuk 2 bulan depan, gitu. Iya kan? Apalagi di politik. Karena Dinamis ya? Iya, dinamis, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih dirubah. Ya kan? Bisa karena blunder sang calon, ya kan? Bisa tim sukses kerjanya masif dan terstruktur dengan cara tertentu. Itu semua berubah pengaruh. Kayak gitu. Nah, jadi membaca survei dia harus melihat fakta hari ini dan tren kecenderungannya ke depan. Paling itu yang bisa kita baca, ya kan? Dan bahkan bagi yang nilainya kecil bisa jadi alat evaluasi ya. Bisa evaluasi, apalagi kalau umpamanya sebelum waktunya penentuan ya daftar resmi, dia bisa kalkulasi ulang nih sebaiknya saya maju apa enggak, Ya. gitu kan? Gitu ya. Karena akan sia-sia dia karena posisinya terlalu lemah. Tapi ada juga motif lain, karena musim pemilu itu adalah musim yang mahal karena adanya 5 tahunan, ya kan? Ya nggak apa-apa, ikut aja. Terus persyaratannya cukup. Ini terutama di pilkada ya, di pilkada. Karena dia politisi, ya kan. Jadi dia ingin memanfaatkan momentum ini untuk naik ke permukaan, gitu. Nggak apa-apa saya kalah, tapi yang penting ada dalam gelombang besar itu, gitu kan. Jadi strategi marketing lah. Strategi marketing, ya kan. Jadi mumpung momentum ini mahal, saya harus ada di langit politik, gitu kan. Jadi semua orang lihat dia. Gitu kan. Walaupun dia kalah, dia investasi ke depan, dia menjadi populer. Ya. Bisa kayak gitu Ya. motifnya. Oke. Saya ke Ade dulu Bu ya. Iya, silakan deh. Saya setuju aja sama Bu ya. Tadi Buya kan menekankan soal prosesnya ya. Iya, iya. Yang kalau normal ya mau 1 putaran, 2 putaran, titik tekannya itu bukan di 1 atau 2. Tapi prosesnya normal apa enggak gitu. Iya. Nah, dalam perspektif etiknya ini, karena kan pejabat publik di Indonesia juga adalah tim sukses. Ya, mereka menggunakan wewenang, kadang-kadang juga nyaru, ya kayak bunglon lah. Kadang-kadang hijau, kadang-kadang kuning, coklat gitu ya. Belum lah. Nah, ini kan sebenarnya juga nggak benar ya, karena tidak bisa membedakan kapan dia jadi tim sukses, Iya. kapan dia jadi pejabat publik. Iya. Nah, terutama kalau konteksnya misalnya presiden ya. Kemarin kan viral tuh video Tadi tadi ya, viral video membaca. Biasa kan kalau Pak Jokowi itu kita minta salah satu masyarakat warga yang ikut di forum-forum Pak Jokowi di berbagai daerah itu untuk menyebutkan Pancasila, ngetes lah warganya hafal Pancasila apa enggak gitu. Nah, tapi kemudian gesturnya itu dari sisi jari, kalau 1 itu dia nggak tunjukkan jarinya, kalau 2 itu dia begini, kalau 3 berhenti lagi. Simbolik lah ya. Simbolik gitu. Nah, sementara kalau ASN kalau udah begitu udah kena tegur tuh, ya nggak? Iya. Kalau ASN makanya mereka takut semua itu nggak tampil di sosmed untuk menunjukkan gestur tertentu yang bisa mengarahkan pada preferensi politik dia. Padahal mungkin itu refleks saja gitu. Gimana deh dari sisi etiknya ini? pertama Kalau soal akhlak tanya dia. Iya. akhlakul majmumah namanya Bu ya, bukan karimah. Saya bicara agak lebih general ya. Kalau di jargon pemilu kita kan pemilu jurdil kan, jujur dan adil. Artinya penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Ini yang Buya katakan sebagai proses yang mestinya normal, quote unquote gitu ya. Ya pertarungannya adil, semua kandidat berada di posisi yang sama gitu ya, wasitnya juga adil, lalu kemudian aparatnya juga tidak memihak gitu. Dan saya kira itu menjadi prinsip dasar dalam pemilu yang berintegritas. Dan sebenarnya di kita dari sisi aturan juga semuanya sudah ada
aturannya. Cuma memang di kita minusnya adalah di penegakan aturannya gitu ya. Dan ini yang kemudian membuat jarang hasil pemilu kita langsung diterima oleh semuanya gitu ya. Pasti sudah hampir bisa dipastikan ya, ada yang menggugat karena dugaan-dugaan praktik kecurangan gitu ya. Praktik kecurangan sudah sempat kita diskusikan kan, yang paling masif ya penggunaan sumber daya dan sumber dana negara, dan yang juga harus diwaspadai adalah aparat kursif, aparat yang bisa memaksa, aparat yang bisa mengintimidasi. Nah, itu yang mesti kita pastikan sekarang gitu ya. Yang ini juga yang mesti kita kawal agar kalau dikaitkan dengan konteks diskusi kita, agar satu putaran bisa terrealisir gitu ya dengan cara-cara tidak halal, itu yang mesti kita jaga, bukan cara-cara yang alamiah yang seperti Buya katakan. Ini yang saya kira mesti kita jaga karena itu unfair dan itu sudah melukai prinsip pemilu, prinsip demokrasi, dan sudah bisa dipastikan ketika prosesnya curang, orang yang akan memimpin ke depan pun dia pasti akan menggunakan berbagai cara atau menghalalkan segala cara untuk menjalankan kekuasaannya, dan itu impactnya sekali lagi kepada publik. Menurut saya sih omong kosong lah, dia ngomong demi rakyat bla 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 bla, tapi ketika dia maju, ketika dia bertarung pakai cara-cara yang culas itu ya, termasuk kemudian ya memanipulasi banyak hal gitu ya itu. Kecuali ya kalau cara-caranya ya yang dibenarkan ya, memang tim ses ya boleh saja yang melakukan canvassing, kampanye, sosialisasi ide, itu kan yang saya katakan pertarungan yang adil, jadi kreatif-kreatifan gitu ya, bukan kemudian pakai cara-cara yang nggak benar. Iya. Bukan begitu Pak Buya? Jadi gini, kan ide satu putaran itu kalau kita ngelihatnya dalam situasi yang normal baik ya. Dari sisi biaya, tenaga, macam-macam, termasuk juga spend waktu lah untuk hal-hal yang lebih produktif ya. Terutama buat para ekonom yang sering melihat ini dari sudut itu, ya kan. Jadi kalau memang ide itu bagus, ya kan. Kan ide bagus itu tergantung konteksnya. Dia ide bagus itu berada di dalam konteks yang salah, kan dia salah. Gitu kan? Iya. Jadi ide bagus itu harus diselamatkan konteksnya, karena itu kalau kita mau berpikir satu putaran saja, maka harus ada kerja politik berikutnya, merevisi undang-undang, gitu kan? Gitu kan? Agar yang bisa muncul dua putaran, dua pasang saja, gitu kan? Kan itu seperti yang di Amerika. Iya, kayak gitu. Tapi kalau di Amerika kan prosesnya alamiah tuh, masing-masing partai-partai itu kemudian menyatu menjadi dua kekuatan oposisi lah. Iya. Jadi oposisinya juga terus ada gitu. Kalau di sini kan diharapkan bisa ada penggabungan, tapi kemudian ya justru pemekaran kan. Kalau sakit hati sama partai lamanya, bikin partai baru. Di sini baperan politiknya. Iya kan? Coba kalau kita ngelihat konfigurasi koalisi yang ada sekarang ini kan motifnya baper semua awal. Koalisi baper ini. Iya. Iya. Baper semua. Gitu kan? AHY gabung dengan Prabowo karena dia gagal dengan Anies karena kalau dicurangi, dibohongin lah ya. Dibohongin. Diprank. Disalib. Iya. Baper. Terus Caimin merapat gabung Karena disalib juga. Ya karena kelamaan tepuk sebelah tangan. Iya. Dulunya rentang-rentang sama Prabowo. Kalau sebelah tangan nggak bertepuk dong ya. Nabok. Kelamaan jengkel juga artinya baper. Terus mungkin juga Golkar ada elemen itunya kan. Kalau dulu kan disebut-sebut Erlangga ingin muncul juga sebagai capres, cawapresnya siapa gitu kan. Kan sudah diputuskan dalam rapat besarnya Golkar ya. Iya. Jadi Pernas ya. Jadi kalau kita ngelihat itu kan semua latar belakang itu terjadi belum lama ini gitu kan, yang gampang sekali kita ngelihat sehingga kita mudah menebak bahwa persekutuan mereka itu sebetulnya sama sekali bukan persekutuan gagasan karena sebuah visi besar yang disepakati, tapi semata-mata berpikir saya ingin menjadi bagian dari kemenangan. Gitu. Buya, kalau begitu nanti kalau ini dua putaran, persekutuannya juga pecah dong nih. Ada kemungkinan. Mungkin. Apalagi itu kan momennya lebih kritikal lagi kan. Sebelumnya aja udah mereka melakukan itu gitu kan.
Jadi persekutuan ini sudah persekutuan yang sama sekali dasarnya adalah bukan perjumpaan kepentingan, gitu. Kepentingan politik partai, kepentingan elit partai, gitu. Itu nggak ada hubungannya itu dengan visi-visi Dengan kepentingan rakyat, ideologi nggak ada Bu ya. Nggak ada. Buang jauh itu berarti. Ya kayak gitu-gitu. Jadi kalau mereka mengatakan itu, percayalah yang sebaliknya gitu ya. Iya, jadi mereka ingin menjadi bagian dari kekuasaan, ya kan? Ya, kalau ingin bagian dari kekuasaan, ya dia harus bersekutu pada orang yang punya potensi menang. Potensi menang itu ditentukan oleh apa? Iya, modal, ya pokoknya political resource, ya segala macam kayak gitu-gitu. Jadi ya buat saya pilpres sekarang ini nggak menggembirakan, ya karena kita lihat prosesnya dari awal kayak gitu, gitu kan? Ya, itu yang tadi saya mau tanyakan. Seakan-akan pilpres sekali ini itu ada yang kurang dari awal. Dan kurang dari awal itu karena salah satunya ya putusan MK ya, yang benar-benar ya menyulap berbagai hal yang seharusnya tidak dilakukan, dan akhirnya ya bisa lolos tuh Gibran menjadi cawapres gitu ya. Ya pada akhirnya kan orang seperti kita atau saya lah setidaknya kan. Walaupun saya tentu punya preferensi siapa yang saya suka. Ya. Kalau Buya begitu kita juga begitu biasanya. Iya gitu. Iya. Tapi kan lebih dari itu yang penting kita prosesnya. Ya kan? Kita tidak keberatan apapun Gibran jadi wapres, Betul. atau jadi presiden, atau Mbak Ganjar, Mahfud dan seterusnya segala macam. Yang mau kita lihat ini kan prosesnya, karena itu yang bakal kita waris. Iya, Kan 5 tahun sekali ganti, ya kan? Atau dia berlanjut kedua. Tapi kalau maunya proses yang buruk ini terus berlangsung, ya kita mewarisi keburukannya, gitu kan? Iya. Karena dia menjadi presiden yang bisa berulang ke depan. Iya. Ini entah Ade atau Buya ya. Buya biar Ada aja tuh. Pertanyaannya kan mengapa takut satu putaran Buya? Di luar soal pertimbangan yang tadi ya, soal biaya segala macam. Karena kalau perspektif peserta pemilu kan ada hal lah yang pasti dia pertimbangkan ya. Bukan kalau itu kan perspektif penyelenggara, perspektif kita sebagai masyarakat gitu ya. Kalau satu putaran bisa ya satu putaran saja gitu. Tapi ini kok ada kesan takut satu putaran. Kira-kira kalau menurut Buya ini, mengapa sih takut satu putaran? Kalau tadi kan satu putaran bagus lebih pada karena alasan normatif ya. Dari sisi ekonomi, dari sisi tenaga segala macam. Tapi kalau sekarang misalnya kelihatan ada indikasi orang takut 2 putaran, ya kan? Oh iya, takut 2 putaran. Itu lebih karena pertimbangan yang hampir sepenuhnya politik, ya kan? Karena jangan-jangan itu nomor yang kalah itu dia bisa bersekutu dengan orang yang akan maju lagi di kedua, ya kan? Akhirnya terjadi lagi negosiasi. Bukan negosiasi, persaingan politik yang keras gitu, kayak gitu. Artinya kerja lagi, macam-macam, lebih dari bukan hanya sekedar biaya, tapi juga mungkin rasa amannya terancam kalah gitu ya, kayak gitu-gitu. Karena kan bisa saja terjadi mereka bersatu ya. Merger ya. Ya, merger kayak gitu. Jadi sebenarnya Jadi karena lebih pertimbangan karena politik. takut kalah. Ya. Dan takut kalah itu nanti kalau kita bedah lagi banyak lagi tuh ya alasan. Iya, jadi kenapa takut kalah gitu ya. Orang mengatasi ketakutan itu kan harus ditebus oleh sebuah tindakan, oleh kerja-kerja politik agar kita menang. Iya. Gitu kan. Jangan tanya caranya kayak apa, gitu kan. Kayak gitu-gitu. Jadi buat saya sih oke, satu putaran ya, tapi kita harus kontrol sama-sama prosesnya. Iya. Betul. Karena yang akan kita waris itu bukan presiden yang terpilih, tapi proses, gitu, ya kan? Legasinya itu, gitu. Ini demokrasi dari waktu-waktu itu naik kelas, gitu, bukan turun kelas. Kalau sekarang? Ya, kalau sekarang ini kita lihatlah nanti prosesnya kayak apa, ya kan? Kalau ternyata, nah makanya proses demokrasi yang berlangsung tidak secara halal, ya kan? Itu menimbulkan problemnya legitimasi, gitu kan?
jangan sampai terus kayak perebutan layangan putus, daripada orang lain yang dapat mendingan kita robek sama-sama. Gitu kan. Itu kan mental-mental yang buruk gitu kan. Karena dia tahu mendapatkan layangan itu dengan cara yang tidak bagus misalnya kayak gitu kan. Oke, ini kalah dia pakai Kalah. yang lain pakai tangan. Iya. korban. Saya soalnya sempat kepukul tuh. Kegeprak pakai tangan. Kita cuma pakai tangan. Kalau Buya layangan putus beneran. Dalam arti kayak film sekarang ya. Layangan putus. Makasih. Jadi poinnya adalah kita senang siapa saja yang terpilih jadi presiden. Ya. Kalau saya enggak sih, Bu ya. Saya sih enggak. Ada maunya siapa? Saya enggak mau siapa ya, tapi ya kalau dari hati nurani dengan proses yang kemarin, kok ya enggak rela gitu ya. Karena kan ini ngomong soal apa ya, nilai yang kita sudah perjuangkan sekian lama. Kita juga tahu perjuangan ini enggak gampang gitu ya. Menjadikan Indonesia sebagai negara yang demokratis itu kan berat. Tapi kalau dirobek sedemikian rupa dengan cara-cara yang demikian telanjang gitu ya, pelanggarannya itu kok jadi Iya, kalau itu sih kita sepakat ya Gande. Jadi kita ikhlas itu menerima siapapun presidennya asal ditempuh melalui proses yang halal. kalau itu kita sepakat. Jadi kandidat yang menempuh dengan cara yang halal. Cara yang halal. Karena kan Ini, iya, gimana Bu ya? walaupun misalnya saya punya kandidat tertentu yang saya sukai ya, tapi kalau Saya tahu yang disukai kandidat yang mana, Bu ya? kalau proses politiknya itu halal dan dia kalah, ya kan? Ya, Ya nggak apa-apa. betul. Iya kan? Gitu. Karena kalah menang itu biasa ya. Selalu menang biasa. Namanya pilpres kan harus ada yang menang. Kan? Iya. Betul. Sebab gini, kadang-kadang saya menyederhanakan pemilu atau pilpres itu kayak ujian akhir tahun, kenaikan kelas, gitu kan? Kan lebih keras lagi malah pilpres itu. Pilihannya dua, dia naik kelas atau turun kelas, gitu. Demokrasi ya maksudnya ya. Gitu. Dia nggak bisa stuck. Ada pilihannya itu keras sekali. Dia naik kelas atau dia turun kelas, kayak gitu kan. Nah, resikonya itu berat sekali karena yang dipertaruhkan kan negara, gitu kan, negara. Rakyat lah ya. Rakyat, ya, artinya negara, demokrasi, rakyat, gitu kan. Konteksnya kan 3 elemen penting itu, dan biasanya itu untuk recovery-nya tidak mudah, tidak gampang, take time. Sama ketika kita untuk Mempertahankan itu memang lebih berat ya Bu. iya, kayak gitu-gitu. Jadi gini, kalau demokrasinya itu tidak bagus ya ditempuh dengan cara-cara yang tidak bagus, saya khawatir penyelenggaraan kekuasaannya juga tidak bagus. Bukan? Karena dia merasa berhasil ya, melakukan cara tertentu di depan jutaan rakyat. Begitu penguasa kan yang dikendalikan cuma institusi-institusi, itu kan? Gitu. Nah, padahal taruhannya yang saya sebut negara tadi itu adalah jadi ibarat mesin otomotif lah ya. Dia hanya bisa jalan bagus segala macam karena semua komponennya saling berfungsi baik dan saling menguatkan hubungannya, gitu kan? Satu saja nggak diopeni, apalagi beberapa nggak diopeni, ya. Dia mogok. Kan negara juga kurang lebih kalau mau dilihat dengan nisbat tadi, ya kayak Nisbat, gitu, ya. Apa itu artinya nisbat itu? Contoh, Bahasa Arab ya. iyalah. Ini kayak mualaf. Saya mualaf. Artinya kayak gitu. Kita ingin demokrasi itu dari waktu ke waktu naik kelas. Karena demokrasi bukan hanya mengurusi soal prosedur, tapi juga ada aspek substantif di situ. Bagaimana menghargai pikiran orang, macam-macam kayak gitu-gitu. Itu yang sering kita sebut-sebut sebagai moral atau etika, gitu kan. Kalau kita cuma dompet prosedur itu kan urusannya dengan regulasi dan segala macam yang semuanya itu ditongkrongi oleh orang yang bisa diolah juga, gitu loh. Iya kan? Jadi etika dan moral itu beyond itu semua, gitu. Karena dia menyangkut peradaban, peradaban. Jadi demokrasi itu hanya cocok, bukan hanya cocok, dia adalah sebetulnya pada yang sama membangun peradaban, gitu. Betul, demokrasi itu. Saya numpang nanya sebenarnya. Ini salah satu yang dikhawatirkan oleh publik ya, paling tidak diskusi dengan beberapa teman, dengan wacana 1 putaran
lalu kemudian muncul fenomena survei-survei yang menjustifikasi bahwa pasangan tertentu nilainya di atas 50 gitu ya. Bisa nggak itu dijadikan salah satu jalan gitu ya untuk tadi misalnya prosesnya tidak dengan cara yang normal gitu ya, cara-cara yang justru dilarang oleh aturan, lalu kemudian justifikasinya hasil survei-survei tadi. Memungkinkan nggak seperti itu? Karena ini banyak yang dikhawatirkan. Survei itu nggak bisa dijadikan alat justifikasi karena kan dia hasil kerja ya, yang dilakukan legally binding, ya, tidak legal binding ya. Lalu dia juga dinamis ya. Tapi hasil survei itu dia membidding orang untuk melakukan kerja, gitu. Berdasarkan temuan survei tertentu, dia punya kemungkinan untuk satu putaran, gitu kan? Karena ternyata misalnya di situ dia sudah 46%, atau 47%, atau 48%, kan tinggal cari 5%, gitu. Jauh lebih mungkin. Jadi survei itu memfeeding ya bagi orang yang sensitif ya untuk memfollow up dalam kerja politik kayak gitu-gitu. Ya sama dokter mendiagnosa kita ini loh temuan-temuannya segala macam, ini resepnya. Anda tinggal mau nembus apa enggak gitu. Ada yang mahal, ada yang murah gitu. Kalau kurang biasa separuh aja gitu kan. Obatnya separuh. Ya gitu. Ini saya ke Aden ya. Pilpres 2024 itu kan sebenarnya tokoh sentralnya malah Jokowi ya. Kalau kita lihat ya, dia ada di berbagai momentum lah, dan bahkan kadang-kadang menentukan posisinya gitu. Nah, ada yang menganalisis salah satu juga alasan kenapa harus satu putaran itu karena kalau dia masuk putaran 2 per Juni, itu kan Presiden Jokowi sudah kayak bebek lumpuh lah ya kalau istilahnya. Iya. Sehingga memang effortnya untuk menggunakan posisinya sebagai presiden untuk membantu misalnya dalam tanda petik kemenangan salah satu calon itu tidak dimungkinkan gitu. Kita ngomong itu apa adanya karena anaknya kan adalah calon wakil presiden ya, cawapres ya. Meskipun Pak Jokowi selalu mengatakan dia tidak cawe-cawe segala macam, toh buktinya dia cawe-cawe kan. Nah ini apakah juga sebenarnya kekhawatiran itu mengarah ke sana, Dek? Ya mestinya kalau Karena kita lagi-lagi ngomong soal resource publik ya, Iya. yang potensi digunakan gitu. Iya, yang kita mesti lakukan ya memang mau Pak Jokowi cepat berakhir atau masih ini ya fasenya lama seperti sekarang atau di Juni yang sudah sebentar lagi selesai, menurut saya sih sama-sama kita mesti jaga supaya pemilu ini tetap berintegritas gitu. Karena ya kalau kekuasaan kan seperti dalam banyak teori ya sangat mudah punya potensi besar memang untuk disalahgunakan begitu ya. Karena itu kewajiban kita untuk coba mengawal agar kekuasaan tidak digunakan untuk kepentingan pemenangan kandidat tertentu gitu ya. Dan kita sudah tahu titik-titik rawannya belajar dari pemilu-pemilu atau pilpres sebelumnya gitu kan. Yang paling besar apa ya di APBN gitu ya, di APBD termasuk aparatur kursif tadi gitu ya. Termasuk juga penyelenggara gitu yang sama-sama mesti kita awasi karena misalnya untuk konteks penyelenggara kita juga temukan banyak praktik suap gitu ya kepada penyelenggara baik itu di KPU maupun di Bawaslu gitu. Jadi ya ini tugas kita nih publik gitu ya, masyarakat untuk memastikan agar justru sumber daya mereka, sumber daya negara, sumber daya rakyat tidak dipakai untuk kepentingan pemenangan kandidat tertentu. Justru ya kita mesti tetap dorong agar ya persaingan ini memang menjadi persaingan sehat gitu ya. Kalau persaingan secara natural persaingannya berakhir cuma satu putaran ya oke, yang penting walaupun memang ada kandidat yang prosesnya yang tadi ya kita bikin kita semua prihatin gitu ya, dan saya kira juga ini mesti jadi bahan perhatian publik gitu ya. Tapi sekali lagi ini kita sudah ada di fase pertarungan ya, kita mesti pastikan agar pertarungannya memang tidak bisa adil lah, bukan justru sebaliknya curang begitu. Kalau di Indonesia Bu ya,
mengenal nggak sih tradisi lemdak itu kalau posisi seorang presiden? Iya, fenomena baru belakangan ini aja, ya kan? Karena ada isu-isu tadi itu, ya kan? Sebelumnya kan nggak ada isu kayak gitu karena relatif normal, ya kan? Kayak gitu. Nah, apa namanya? Ya, sebetulnya dimanapun presiden dia punya preferensinya sendiri ya. Ya, Untuk saya pribadi ya. untuk membayangkan ke depan siapa yang bisa menggantikan dia. Itu manusiawi karena dia ingin visinya dilanjutkan, apa yang dilanjutkan. Presiden dari Partai Demokrat kan menginginkan Partai Demokrat nanti yang kalau di Amerika misalnya kan, kayak gitu-gitu. Itu normal saja. Yang mereka bisa jaga adalah mereka tidak menggunakan instrumen kekuasaan negara untuk menyokong. Ya. Orang yang diinginkan tadi itu kan concern kita di situ. Betul. Sosial poinnya bukan soal siapa yang dikehendaki atau tidak dikehendaki gitu. Karena kita ingin menyelamatkan semua instrumen kekuasaan negara itu adalah steril gitu loh. Ya, dari ya difungsikan untuk yang tidak ada relevansinya gitu, kayak gitu. Saya kira kayak gitu. Lalu siapa yang bisa mengawasi ya? Kalau posisinya seorang presiden ya, kalau tadi saya sebut ASN kan gampang banget tuh, tinggal disemprit, takut dia terbirit-birit ya kan, bisa dihapus kontennya di sosmed supaya nggak kena sanksi. Kadang begini ya, ya kalau orang udah bermain di level prosedur ya segala macam itu kan susah dideteksi ya kan, karena orang bisa bagaimana caranya ya kan. Jadi orang mengatakan ini kan semuanya tergantung rakyat segala macam, kan logikanya semuanya kayak gitu, retorikanya semuanya kayak gitu, tapi kan tidak mencerminkan sama sekali fakta, ya kan? Kalau Anda tanya Jokowi, ya semuanya tergantung rakyat, ya kan? Waktu Gibran dimasalahkan, ya kan, segala macam, ya kalau mereka tidak senang, saya ya rakyat jangan pilih saya, kayak gitu-gitu semua retorikanya. Ganjar juga terakhir ini kan berkaitan dengan soal pilihan satu putaran, ya dua atau satu putaran itu kan yang menentukan rakyat, semuanya kembali ke rakyat, tapi dengan perspektifnya masing-masing yang dia sembunyikan gitu, ya kan? Jadi rakyat ini selalu menjadi alasan untuk retorika depan publik Dan paling gampang lah digunakan kayak gitu-gitu. Jadi semua politisi ini yang nyala lampu sen kiri tapi beloknya kanan, gitu kan? Kayak gitu-gitu. Iya kan? Nah, itu kayak orang belajar naik motor ya. Iya, rakyat sering ketipu tuh. Tapi ada juga yang sennya kanan tapi nggak belok-belok terus. Ada juga kayak gitu. Oh, dia lupa baliknya. Mana nggak ada pemihakan, orang semua bilang ke rakyat semua pun yang menentukan segala macam. Jadi harus sebaliknya kita tafsirkan ya. Jadi itu dalam istilah usul fikih disebut mafhum mukhalafah. Jadi kalau kita mendengar Saya yang mualaf harus mendapatkan penjelasan. kalau untuk memahami sebuah statement itu kadang-kadang kita harus pahami yang sebaliknya. Ya. Itu kan. Itu namanya mafhum mukhalafah. Bukan ini ya. Itu Bogolazo ya, najis itu. Mau papa. Ini pesantren juga Bu ya. Najis mau. Tapi Najis mau papa. sama tadi, sennya ke kiri belok ke kanan. Oke, kita berhenti di sini ya. Karena banyak sekali hal yang sebenarnya meliputi Pilpres di 2024, tapi yakin sebagaimana yang tadi kita diskusikan, isunya bukan satu putaran atau dua putaran, ya. Isunya bukan itu, tapi lebih bagaimana kita bisa pastikan prosesnya itu adalah proses yang normal. Kalau satu putaran prosesnya normal, ayo. Kalau dua putaran karena prosesnya juga normal, juga ayo. Sehingga masyarakat sebagai pemilih juga bisa menerima ya dengan legowo hasil pemilu 2024. Karena bagaimanapun negara ini terus membutuhkan kemajuan, perkembangan ya. Jangan sampai justru yang kita dapatkan adalah kemunduran gara-gara ambisi politik dari orang-orang tertentu yang kemudian mengakali berbagai hal untuk kemenangan dirinya dan kelompoknya. Terakhir ya. Satu hal penting nih deh harus saya sampaikan deh. Saya lupa aja. Ya, karena pada akhirnya kan Pilpres ini kan berlangsung entah 2 putaran, 1 putaran dan pasti presiden baru ada, ya kan. Kadang-kadang
Indonesia ini, culture kita ini ada wisdom yang karena nggak kita duga, ya kan? Karena kita kan nggak punya tradisi oposisi, ya sama lah dengan Pilpres kemarin, ya kan? Kurang seru apa aja itu? Kita adanya tradisi opo onone. Oponan ya kan? Kurang seru apa antara Prabowo dengan Jokowi waktu itu persaingannya, ya kan? Bahkan Prabowo udah sujud syukur segala itu mengklaim kemenangan, ya. Lalu dia marah-marah setelah terbukti bahwa dia dikalah ke MK segala macam kayak gitu. Tapi ujung-ujungnya kan rekonsiliasi, ya kan? Disapa semua jadi menteri-menteri segala macam, kayak gitu. Nah saya tidak tahu ke depan kayak apa. Saya sih berharap ya biar konfliknya nggak terlembaga kayak gitu-gitu. Ya rekonsiliasi itu harus dibangun juga, ya kayak gitu-gitu kan. Karena kita tuh punya tradisi oposisi. Yang bagus itu ada oposisi deh. Iya. kan? Betul. Untuk presiden- Namanya demokrasi harus ada Iya, oposisi. kayak gitu. Nggak tahan kalau jadi oposisi Bu ya. Karena umumnya orang ingin menjadi bagian dari pemenang, ingin bagian dari irisan kekuasaan. Nggak terbiasa puasa Senin Kamis seperti Bu ya. Iya, gitu loh. Apalagi kalau oposisi bukan hanya puasa Senin Kamis, puasa Daud. Terus saya tahu. Demikian Sobat Integritas, kita jumpa lagi di program Buka Kartu selanjutnya. Sampai jumpa.